Beberapa kali Pak Jokowi ditanya soal reshuffle kabinet, reaksinya cuma senyum-senyum doang. Ada yang bilang reaksinya iya saya sudah dengar isu itu. Jadi macam-macam reaksinya. Sehingga diskusi soal reshuffle kabinet atau menteri-menteri yang diganti ini menjadi diskursus publik hari ini. Siapa menteri yang bakal diganti, siapa yang bakal masuk itu masih menjadi pertanyaan besar. Emang sih soal reshuffle itu hak prerogatif presiden. Tetapi langkah-langkah reshuffle menandakan terjadinya perubahan politik, terjadinya perubahan komposisi siapa-siapa atau gerbong mana yang ikut koalisi atau gerbong mana yang terlempar. Itu menandakan bahwa terjadi perubahan peta politik. Misalnya pada reshuffle yang kemarin kan jelas PAN sudah masuk ke koalisi karena ketua partainya bisa dapat posisi Menteri Perdagangan. Nah sekarang juga begitu, isu reshuffle kabinet mengemuka setelah Partai Nasdem mendorong Anies sebagai capres. Kita tahulah bagaimana Anies itu memposisikan diri selalu sebagai antitesa Jokowi. Mantan politisi Nasdem Julvan Lindan itu sudah bicara dengan jujur bagaimana posisi Anies yang selalu menentang Jokowi, yang selalu mau berhadap-hadapan dengan Jokowi. Bahkan dalam pidato pertamanya ketika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta, ia ngomong dengan kosakata pribumi. Lo bayangkan, Pak Jokowi orang yang pingin menggandeng semua kalangan, semua masyarakat untuk bisa bersatu membangun Indonesia. Nggak ada lagi pribumi dan non-pri. Tetapi dalam konteks itu, ketika Anies baru menang lawan Ahok, ia tampilkan lagi kosakata pribumi dalam diskursus politik kita. Itu satu hal. Yang kedua, ya udah jelas lah beberapa kali dalam kasus kebijakan menangani COVID-19 misalnya. Itu kan Anies jelas-jelas memposisikan diri against pada kebijakannya Pak Jokowi. Melawan atau bahkan menunjukkan sikap yang berbeda. Ketika Anies yang selalu menunjukkan sikap berbeda ini diusung oleh Nasdem, maka orang menjadi heran. Kan Nasdem selama ini ada dalam kabinetnya Jokowi. Ada 3 menteri yang diduduki oleh kader Nasdem. Pertama Menteri Kehutanan, yang kedua Menteri Pertanian, yang ketiga Menteri Kominfo. Ini 3-tiganya Partai Nasdem. Nah, ketika Nasdem mendorong Anies yang notabene adalah antitesa Jokowi atau orang yang selalu ingin berhadap-hadapan secara politik dengan Jokowi, tentu saja orang bertanya, kok kalau begini peluang reshuffle terbuka? Kenapa? Ya karena diasumsikan Nasdem sudah tidak sejalan lagi dengan politik Pak Jokowi. Kenapa? Ya dia dukung Anies, kan gitu ceritanya. Nah, dengan latar belakang itulah maka isu reshuffle kabinet kembali keluar, kembali memuncak. Yang pertama tentu saja siapa-siapa yang akan diganti dari kabinet yang sekarang. Kabinet yang sekarang memang terdiri dari beberapa menteri dari partai politik dan separuhnya lagi dari para profesional. Misalnya Bu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi, Pak Basuki, Hadi Mulyo, itu kan menteri-menteri dari kalangan profesional. Ada juga menteri-menteri dari kalangan partai politik, misalnya Pak Erlangga dari Golkar, misalnya Pak Prabowo dari Gerindra, ya selain tadi Pak Joni Plate dari Nasdem dan lain-lain. Kalau melihat komposisi perubahan politiknya berarti memang akan ada pergantian dari partai-partai atau menteri-menteri yang berasal dari partai. Kita nggak tahu, kita mungkin bisa menebak-nebak apakah ada anggota koalisi baru yang masuk menggantikan Nasdem. Siapa sih koalisi yang mungkin masuk? Kan ada 2 yang selama ini di luar pemerintahan, PKS dan Demokrat. Demokrat kayaknya agak berat ya karena posisinya memang sama kayak Anies Baswedan. Selalu menentang Pak Jokowi atau selalu mengkritisi Pak Jokowi kalaupun cara mengkritisinya itu lucu. Nah
Menteri-menteri dari Partai Nasdem ini barangkali adalah menteri-menteri yang mungkin orang membacanya mungkin bisa terdepak dari kabinet. Kalaupun Partai Nasdem sendiri bilang, iya saya memang dukung Anies, tapi kan saya tetap mendukung Pak Jokowi sampai 2024. Jangan dong. Dia tetap setia sama kepemimpinan Jokowi sambil menggerogoti dengan mendorong-dorong Anies. Nah, itulah kira-kira. Nah, ada dua partai yang mungkin bisa masuk ke dalam koalisi kabinet yang baru. Kalau kita perhatikan kan memang tinggal dua partai itu yang ada di posisi oposisi. Satu Demokrat, satu PKS. Kalau Demokrat kayaknya agak berat karena memang komentar-komentar mereka selama ini yang kritis, kalaupun kritisnya lucu. Coba aja lo dengar komentarnya Andi Arief misalnya. Orang yang pernah ditangkap karena isu narkoba dengan barang bukti kondom bergerigi. Komentar-komentarnya terhadap pemerintahan Jokowi lucu-lucu, bergerigi semua. Itu yang mungkin di Partai Demokrat. Sementara PKS, ya ini partai yang udah lama puasa. Dulu ia memegang kekuasaan atau katakanlah ikut menikmati kekuasaan di zamannya Pak SBY. Di zamannya Pak Jokowi PKS sama sekali nggak dapat tempat. Ia ada di luar gelanggang. Kadang-kadang kritis, kadang-kadang memohon-mohon untuk bisa dapat kue. Nah gua berasumsi kalau misalnya Nasdem juga terdepak, bukan tidak mungkin loh PKS masuk dalam koalisi atau tiga-tiganya di luar. Itu juga bisa terjadi. Kalau PKS masuk dalam koalisi misal dapat posisi jabatan Menkominfo. Dulu kan Pak Tifatul pernah tuh Kominfo menggantikan orang Nasdem Pak Joni Plate. Itu artinya komposisi politik berubah lagi. Yang merana siapa? Yang merana adalah Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan bisa merana? Lo bayangin, 3 partai Nasdem, PKS, dan Demokrat itu cukup untuk dapat satu tiket pilpres. Mendorong atau mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kalau satu saja partai lari dari koalisi ini, maka 2 partai nggak cukup. Pertanyaannya kalau misalnya PKS lebih memilih kursi menteri hari ini ketimbang iming-iming janji surga di pasca 2024. Kan berantakan ini koalisi. Paling-paling cuma Demokrat dan Nasdem doang. Dan dua-duanya belum cukup untuk mendorong satu pasangan sebagai capres dan cawapres. Ini yang mungkin terjadi. Ketika reshuffle kabinet, jika itu terjadi, kita bisa membaca peta baru 2024. Kira-kira Anies bisa maju atau cuma bisa gigit sendal di pojokan karena tiketnya nggak cukup. Kata Pak Jokowi, jangan nanti ketika ada capres orang yang ngotot banget mau jadi presiden tapi koalisi partainya nggak cukup, saya lagi yang disalahin. Iya, pasti orang akan nuding-nuding Pak Jokowi ini yang salah. Padahal dalam politik kan ya sharing kekuasaan, ya bagi-bagi posisi, itu wajar dalam politik. Pertanyaannya satu sekarang. Gimana sikap PKS? Apakah ia lebih memilih kue di depan matanya ketimbang impian kosong di pasca 2024? Gue yakin sih dia lebih rasional. Kue bro. Dan sekarang posisinya juga lagi lapar-laparnya. Gue Eko Kuntadi. Terima kasih.